pagi, adik-adik sekalian ya. Jadi hari ini kita masuk sesuai dengan pembahasan kita, di mana sesi ini itu kita lebih mendalami tentang big data ya, atau bisnis intelligent analyst. Fokusnya itu adalah di mana kalian memanfaatkan big data itu dalam sebuah aksi gitu. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi kalau kita ngebahas terkait dengan pola ataupun keputusan gitu ya, di segala sesuatu apapun yang kita ambil gitu ya, itu semua berdasarkan data gitu ya. Di ibaratnya kayak halaman ini yang kalian lihat gitu ya. Kalian mau ngunjungin satu tempat untuk berlibur misalkan. Lalu dari situ tuh kalian akan memilih ya. Kalian akan memilih tempat mana yang paling cocok untuk kalian datang ke sana dan liburan ke sana gitu ya. Nah, jadi mencari rekomendasi. Biasanya kalau kita mengunjungi sebuah tempat wisata gitu ya, atau mau datang ke satu tempat, kalian mungkin akan buka Google Maps, lalu di situ ngecek juga gimana rating tempat itu. Ataukah bisa juga berjalan tentang gimana pendapatnya orang tentang tempat liburan itu gitu ya. Di biasanya rating kan ada skala ya, dari skala 3 itu sampai dengan 5. Minggu lalu kita udah belajar itu. Jadi ada namanya data diskrit, ordinal, nominal, dan kita coba lebih tekankan lagi hari ini gitu ya. Karena nanti ada hadiah di slide terakhir yang dimana kalian bisa kerjakan dan menganalisa gitu ya. Sekali lagi, kalian menganalisa berdasarkan studi kasus yang ada di lapangan itu. Gitu ya. Nah, ada hal yang menarik kalau kita lihat dari eh, pola tadi ya. Jadi misalkan dari rating 3 sampai 5 gitu ya. Kita bisa lihat ada yang ngasih 3 dan beberapa testimoni itu kurang menyenangkan gitu ya. Alhasil kita dari sudut itu akan berpikir apakah mau ke sana atau tidak gitu ya. Karena melihat ada rating atau tempat ya, gitu ya. Jadi analogi sederhananya kita bisa ngambil satu keputusan itu gitu ya. Apakah kita bisa masuk ke bagian itu atau tidak, ataukah ke sana atau tidak berdasarkan hasil dari rating itu tadi gitu ya. Nah, kalau kita melihat ada namanya piramida data gitu ya. Dari kalau disingkat dengan istilah DIKW gitu ya. Jadi ada data, ada informasi, ada knowledge dan ada wisdom. Jadi kalau kalian lihat paling dasar atau lantai dari sebuah bisnis intelligence itu adalah ada satu data dulu. Dari data itu kita akan menghasilkan sebuah informasi gitu. Dari informasi itu kita akan dapat suatu pengetahuan dan dari pengetahuan itu kita akan dapat satu kebijaksanaan karena kita mau ngambil satu keputusan di mana keputusan itu yang akan dieksekusi untuk satu pekerjaan. Ini ada di jurnal Australasian, jadi Journal of Information System. Jadi kita bisa lihat posisi paling atas itu adalah kebijaksanaan atau bagaimana kalian ngambil keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan itu berdasarkan data apa yang kalian olah gitu. Jadi data, informasi, pengetahuan, dan paling atas itu baru bisa ngambil tindakan gitu. Jadi ibaratnya kita tidak pernah pakai perasaan untuk menentukan sebuah tindakan, tapi kita menggunakan data untuk menjadi penunjang keputusannya kita, gitu ya. Nah, kita coba telah satu-satu ya. Jadi apa itu data? Data itu fakta ya. Jadi ada fakta, pengamatan yang terpisah dan objektif. Ini perlu kalian ingat. Jadi data itu adalah kumpulan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah dan objektif dan tidak terorganisir dan tidak diproses. Kenapa? Apapun yang masuk yang kita dapat dalam sebuah model data tertentu, intinya dia punya catatan atau berbentuk sebuah perihal, kegiatan, transaksi, peristiwa, itu semua masuk kategorinya adalah di data. Dan yang kedua, kita sebut dengan istilahnya adalah informasi. Jadi informasi itu adalah data yang memberi nilai tambah. Gitu ya. Jadi kayak kita dapat tadi ada kumpulan data wisata gitu ya. Di satu ada gambarnya, satu ada deskripsi penjelasannya, ketiga ada jumlah kunjungan dari wisata itu gitu ya. Sehingga bisa membantu kita itu mengambil keputusan tadi. Nah, kita pindah kalau kita cerita di sisi informasinya, dia berada di sebelah mana? Data dan atau kita istilahkan di informasi itu dia masuk ke bagian definisi ataukah bentuk yang punya arti. Sekali lagi ya. Jadi informasi itu adalah bentuk dari data yang sudah punya arti. Jadi udah ada kumpulan-kumpulan data tadi yang akhirnya menghasilkan sebuah informasi. Ya. Kita pindah yang ketiga, atau knowledge ya, istilahnya pengetahuan.
Jadi pengetahuan ini apa? Kombinasi dari data dan informasi tadi. Ditambahkan mungkin ada klausalnya kita, ada intuisi kita, ada pengalaman kita untuk tahu gitu ya. Berdasarkan data ini kita dapat pengetahuan ini. Contoh misalkan gini, eh, saya jualan di mall gitu ya, ada 5 varian produk gitu ya. Ada minuman matcha, misalkan ada minumannya eh, teh, anggaplah eh, teh ya. Nah, teh matcha tadi, ada teh coklat tadi, ada teh rasa keju misalkan. Nah, dari kumpulan data ini ternyata paling banyak itu laku teh matcha misalkan. Nah, itu kan satu knowledge. Jadi produknya yang banyak tadi yang laku, saya dapat satu pengetahuan. Produk yang paling laku di antara 3 produk itu adalah sebuah produk jualan saya berupa matcha tadi. Jadi informasi itu akan masuk. Jadi pengetahuan itu ibaratnya sebuah data atau informasi yang dia sudah diperoleh, diproses. Nah, kita bisa dapat pemahaman di situ. Ada pemahaman, ada pengamalan, pengalaman, ada akumulasi pembelajaran dan kita dapat kalian di situ. Nah, yang terakhir baru namanya adalah wisdom ataupun kebijaksanaan. Atau istilahnya kita ngambil tindakan berdasarkan pengetahuan tadi atau knowledge tadi. Jadi ibaratnya kayak saya mengakumulasi gitu ya. Jadi saya mengakumulasi pengetahuan itu yang bisa didapatkan, baik itu dari satu konsep atau situasi baru. Contoh gini, tadi karena saya dapat penjualan produk paling banyak itu adalah matcha, gitu ya. Maka stok matcha itu mungkin saya akan lebih banyak dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi kayak teh biasa misalkan atau teh coklat atau teh keju tadi itu mungkin tidak akan ada. Bukan tidak akan ada ya, ada tapi stoknya itu mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan teh matcha. Karena matcha peminatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, disitulah berpengaruh wisdom ketika kalian mengambil suatu keputusan berdasarkan data, informasi, dan juga knowledge dari sisi pengetahuan di ranah itu. Gitu ya. Nah, eh, kemudian kita bisa lihat ya, contoh penerapan DIKW lah, paling paling sederhana. Saya ambil misalkan di Bandung gitu ya. Jadi di Bandung itu ada data lalu lintas, muncul kumpulan angka ya, mencerminkan jumlah titik jalan. Anggaplah juga kayak data di veteran gitu ya, jumlah motor gitu dan yang lain yang ada di setiap titik jam tertentu. Nah itu datanya. Kemudian saya dari sana dapat informasinya, misalkan pola kemacetan. Ternyata veteran itu paling macet itu di jam-jam 5 sore, misalkan. Veteran itu ternyata paling macet itu di jam 10 pagi, misalkan. Nah, itu saya dapat model informasi di sana. Gitu ya. Jadi lokasi tingkat kemacetannya di mana saja, itu saya dapat. Nah, dari informasi yang tadi ketika kita olah ada knowledge dong. Oh, karena tadi itu jam sibuk pagi, sore, dan lain penyebab kemacetannya apa? Ternyata di veteran itu macetnya sore itu jam pulang kantor. Sedangkan kenapa veteran itu macet di jamnya siang? Karena orang aktivitasnya itu lebih banyak pada saat di jam siang tadi, di veteran tadi. Jadi ada knowledge yang kita dapat di situ. Apa wisdom yang bakalan diatur? Nah, buat menangani kemacetannya, misalkan, saya akan bikin satu kebijakan. Karena macetnya di veteran itu adalah jam 5 sore, maka jalur satu arahnya itu mungkin saya akan atur, gitu ya. Atau saya akan bikin gimana uh, pulang itu hanya boleh pakai angkutan umum. Jadi supaya nggak numpuk gitu kendaraan. Atau kalau di Jakarta itu biasanya ada ganjil genap gitu ya. Kalau kalian lihat ikutin beritanya, dinas di sana itu bikin satu aturan ganjil genap. Jadi semua yang DD-nya ganjil itu aja yang bisa bawa kendaraannya. Semua yang DD-nya genap ya hanya DD genap aja yang boleh jalan di Jakarta pada hari itu. Jadi itu salah satu wisdom yang dipakai berdasarkan data, information, dan knowledge yang masuk. Gitu ya. Jadi diingat ya, DIKW. Data, information, knowledge, dan wisdom. Gitu ya. Nah, kalau kita cerita di IKW tadi, di dalam itu ada namanya data driven. Jadi kita mengambil satu keputusan atau kebijaksanaan berdasarkan hasil data tadi dan itu digambarkan dalam bentuk visual. Nah, ini bisa kalian lihat ya. eh, Contoh sebuah insight gitu ya. Jadi kayak sosmed, saya pasarkan produk saya itu di Instagram misalkan. Saya pasarkan produk saya itu di Facebook misalkan dan saya akan dapat dashboard seperti ini. Jadi data driven decision making atau DDM itu sangat penting ya strateginya. Kenapa? Karena basisnya pemasaran, basisnya faktanya. Gitu.
Jadi 49% pebisnis itu mereka akan ngambil keputusan gitu ya, berdasarkan setelah melihat visualisasi data ini. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, data yang paling banyak pembelinya siapa? Bisa dilihat ya, paling banyak pembelinya itu adalah laki-laki. Itu didominasi 64%. Dan 36% itu perempuan. Gitu ya. Terus audiensnya dari umur berapa? Saya dapat data paling banyak 2,8% itu 45 tahun sampai 54 tahun. Gitu ya. Tapi ternyata ada yang mumpuni juga. Di atas 65 tahun itu produk saya itu banyak yang dibeli juga. Gitu. Sampai kalian bisa lihat juga di bagian bawah jam-jam paling sibuknya kita gitu. Jam sibuknya itu bisa dilihat ya jam 3 PM, 6 PM yang di bagian bawah, terus day gitu ya. Itu jam-jam paling sibuk eh, orang datang ke toko kita. Dari mana sih data data ini bisa didapatkan? Ketika mereka datang ke titik lokasi kita kan Google misalkan itu ngambil dataset dari GPS-nya kita. Kalau dia numpuk di tempat toko kita itu orang paling banyak numpuk GPS-nya di jam-jam berapa gitu ya. Jadi itu bisa ngelihat dari sana. Oke, kita coba belajar dari beberapa perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan DDM ya. Kita bisa lihat yang pertama Google. Contoh Google. Nah, Google ini dia pertahankan fokus ya. Jadi people analysis. Jadi siapa yang nggak kenal Google? Kalian mungkin tiap hari pakai produknya Google, Gmail-nya, Google Drive-nya, smartphone Android-nya, semua punyanya dari Google gitu ya. Jadi mereka punya satu project namanya adalah Project Oxygen gitu ya. Jadi Project Oxygen ini dia mau ngebuat seorang manajer itu menjadi hebat di Google, di kantornya mereka. Jadi dia kumpulin 10.000 data feedback, lalu dia bisa bandingkan data retensinya karyawan. Jadi kayak ada karyawan yang malas, mungkin ada karyawannya yang masuk itu ogah-ogahan dan lain-lain. Mereka kumpulkan data itu. Jadi sederhananya Google itu dia selalu kumpulin feedback time dari manajernya dan ngumpulin feedback itu dengan standar minimal lebih dari 10.000 data. Jadi perlu dilihat ya. Karena ini kita bercerita big data, berarti collecting data untuk ngambil keputusannya itu juga bukan data yang sedikit, tapi data yang besar. Nah, kita lihat contoh perusahaan yang lain gitu ya. Siapa yang nggak kenal ini gitu ya. Ini Starbucks ya. Jadi kalau kita cerita Starbucks tahun 2008 gitu. Starbucks itu pernah tutup gerainya 70%. Ini ngeri ya di tahun 2008. Jadi bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Eh, Kenapa? Karena mereka pikir tidak strategis gitu lokasi tokonya. Jadi CEO-nya Starbucks itu Howard Schultz dia ngomong eh, ini wajib kita tutup karena beberapa ada data analisisnya itu tidak sesuai. Jadi dia perlu mengidentifikasi lokasi toko itu di masa yang akan datang. Jadi ada pertimbangan-pertimbangannya kayak jalur ini ramai tidak dilewatin orang gitu. Terus bagaimana lokasi parkirnya, terus mudah ndak dijangkau sama orang, aman ndak lokasinya di situ. Gitu. Jadi Starbucks itu sekarang dia bermitra dengan ada perusahaan-perusahaan yang punya location analytic namanya. Jadi menganalisis lokasi apakah tempat itu ideal untuk dipasangin Starbucks atau tidak gitu ya tokonya. Jadi mengukur demografinya, traffic, pola lalu lintas. Jadi kemungkinan keberhasilannya Starbucks itu bisa lebih besar dibandingkan kalau dia asal bikin toko. Gitu. Kalau kalian lihat contoh sederhananya itu kayak Alfamart dan Indomaret misalkan. Jadi Alfamart, Indomaret itu kadang baku dekat. Jadi kalau sudah pernah di riset sama Alfamart, ya tunggu-tunggu mikir pasti itu beberapa waktu ke depan di sekitaran situ pasti ada Indomaret. Bahkan ada yang lebih seru lagi, bangun Alfamart di sampingnya itu langsung ada Indomaret, gitu ya. Atau di sampingnya lagi ada Alfamidi, gitu. Tiga-tiganya. Kenapa? Karena mereka melihat ada traffic location yang sesuai di situ. Nah, ini contoh kalau kita cerita dari sisi toko ya. Ini contoh case-nya Starbucks tadi dan Alfamart yang kita sebut. Contoh yang lain adalah Amazon. Jadi data driven decision making (DDN). Di Amazon siapa yang nggak kenal itu adalah e-commerce yang mirip Shopee, mirip Tokopedia dan lain. Tapi mereka menggunakan data untuk tahu mana produk yang paling dibutuhin sama orang dengan yang tidak. Jadi dia kasih recommended gitu ya. Jadi punya kenapa Amazon itu mesti gunakan BDM. Jadi daripada dia sarankan produk itu sembarangan, Amazon itu gunakan data. Jadi ada mesin learning yang belajar, oh ternyata paling banyak orang beli produk
saya itu di e-commerce itu ini gitu. Baru nanti dia akan tawarkan rekomendasikan itu ke orang yang lain berdasarkan kriteria yang sama. Itu contohnya. Sama kalau eh, modelan-modelan kayak Spotify yang kalian dengar, YouTube. Kalau kalian sudah nonton satu podcast gitu ya, nanti next pas buka YouTube podcast itu lagi yang dimunculin providernya gitu ya. Jadi penyediaannya gitu ya, podcastnya. Kenapa? Karena mereka udah paham pola atau hidupnya kita. Nah, apa sih manfaat DDM itu secara keseluruhan gitu ya? Manfaat DDM secara keseluruhan itu bisa ngebantu kita satu, kita bisa lebih percaya diri untuk ngebuat keputusan. Karena kenapa? Selama ini orang ketika jalan proses bisnisnya ataupun pengambilan tindakan itu masih pakai feeling, intuisi gitu ya. Nah, dengan kita menggunakan data, kita mungkin akan lebih pede menggunakan data itu sebagai penunjang keputusan kita. Kedua, kita bisa lebih proaktif. Jadi kita bisa dapat peluang bisnis sebelum pesaing itu lakukan. Jadi kayak tadi, Alfamart, Alfamidi, Alfamart, Indomaret, pasti ada yang lebih dulu dapat di situ lokasinya yang pas. Contohnya, biasanya kalau kalian lihat tiba-tiba ada Indomaret di situ. Artinya Indomaret yang lebih proaktif dibandingkan Alfamidi dan Alfamart. Gitu. Yang ketiga, kita bisa hemat biaya. Kenapa? Karena kalau organisasi itu mau ngambil keputusan bisnis, pasti akan ada investasi besar di situ. Ketika dia salah menginvestasikan eh, spare budgetnya gitu ya, maka biaya itu tidak efisien. Gitu ya. Kenapa? Karena buang-buang duit dan keuntungannya itu mungkin bahkan tidak balik. Nah, dengan menggunakan BBM ini akan membantu penghematan biaya karena ditunjang dari data yang diberikan tadi. Gitu. Nah, ada tantangan kalau kita cerita di big data ya, di detection. Ada namanya Trivi. Ini perlu kalian ingat ya, Trivi. Jadi Trivi itu yang pertama ada namanya volume, variety, dan yang satu lagi namanya velocity. Nah, kita kupas ya satu-satu. Jadi volume, velocity, dan variety ini tantangan untuk big data gitu. Data yang dalam jumlah besar. Eh, Karakteristiknya si big data apa aja? Ada sifat-sifatnya, ada keistimewaannya, ada ciri-ciri yang mencerminkan data itu. Ya, jadi ketika dia bisa dikategorikan gitu, kalibernya sudah bisa jadi satu big data. Pada dasarnya, karakteristik big data itu akan terbagi tiga tadi. Kita sebut dengan volume, velocity, dan variety. Itu diingat ya, kalau kita ngebahas data gitu ya, big data. Volume, velocity, variety. Kita bahas yang pertama. Jadi volume. Karena tadi kita bercerita big data, otomatis yang diolah itu data yang besar, gitu ya. Nah, data yang besar itu ketika dia masuk, gitu ya, ke sistem, gitu ya, otomatis perlu analisis dan modul komputasi yang cukup besar. Jadi contoh kayak gini, history browser lah, kalian lagi kunjungin Tokopedia e-commerce misalkan ya. Bayangkan di sana itu ada banyak sejumlah penduduk Indonesia yang menggunakan sistem itu, baik itu data transaksi perbankan, banyak gitu ya. Biasanya akan mengukur big data itu dengan jumlah ukuran yang besar. Bahkan ada sampai misalkan jumlah transaksi mengklik gambar itu traffic ada sampai 1000 GB atau 1 petabyte. Nah, 1 petabyte itu setara dengan 1 juta giga ya. Yang dibayangkan itu 1 juta giga data yang mau diolah, gitu ya. 1000 giga data yang mau diolah, gitu ya. Terus 1 tera data yang mau diolah, 1 juta giga yang mau diolah, gitu ya. Itu perlu komputasi yang cukup kompleks. Kalau manusia yang mengolah, saya yakin manusianya mungkin akan muntah-muntah darah gitu. Karena mesti ngelihat data jumlah yang besar dan cepat. Nah, yang kedua itu variety. Jadi vari itu apa? Variasi tipe dengan variasi sifat dari datanya. Jadi apakah data itu sifatnya terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Jadi bisa kalian lihat di sini contohnya. Jadi ada nomor, kategori, harga satuan, dan paket. Ini adalah data yang terstruktur. Jadi kita bisa tahu ada kolom nomor, nomor satu itu adalah tiket masuk objek wisata. Harga satuannya berapa? 30.000. Kalau dia ngambil paket, tiket, rafting, makan siang, dan lain itu harganya 200.000. Ini bisa kelihatan detail toh di model datanya. Jadi tiket, rafting, makan siang, coffee break itu peralatan rafting dan foto rafting semua ada datanya. Ini datanya terstruktur. Jadi kolomnya bisa dilihat, kita bisa tahu juga dari sisi datasetnya. Jadi variasi ya, ada tipe, sifat datanya baik itu struktur, semi terstruktur ataupun tidak terstruktur. Ini ya variety.
Terus variety kita coba bahas satu-satu ya. Contoh data yang tidak terstruktur. Ini bisa kalian lihat gambarnya ya. Jadi misal ada satu eh, gambar seperti ini, rafting dengan keindahan alam Ubud. Ya, ada tulisannya di situ, promo rafting Ubud 200.000. Ini kita sebut dengan istilah data tidak terstruktur. Kenapa? Karena di sini ada gambar, ada elemen teks, gitu ya. Jadi beberapa formatnya ada gambar, ada teks. Jadi data yang tidak struktur itu kita mau tahu gitu ya, tidak selalu harus berbentuk tabel dengan angka. Jadi kalian bisa dapat toh informasi ketika melihat grafis ini. Oh, kalau saya mau pergi rafting di Ubud gitu ya, saya mesti bawa duit 200.000. Ini data tidak struktur karena tidak berbentuk tabel dan tidak memberikan keluar. Contoh yang lain ada semi struktur untuk variety. Ini contohnya. Kalau kalian lihat ada satu codingan seperti ini, gitu ya. Biasanya formatnya JSON dan lain-lain. Ini namanya data semi terstruktur. Jadi bentuknya yang tidak dikenal, dia bukan berbentuk tabel, tapi kita tahu isian datanya. Di saat bersamaan semi terstruktur ini tidak mengikuti susunan tertentu. Jadi contoh bisa berbentuk file CSV gitu ya. Ingat ya, kan kalau saya cerita tipe file ya, file save itu kan ada banyak, kan ada DOC, ada XLS dan seterusnya. Ada umumnya biasanya ada CSV itu data-data yang tidak terstruktur tapi semi. Nah, ini bisa dilihat di gambar di dashboard kalian. Student ID 1. Siapa sih student ID 1 itu? Namanya Niko. Umurnya 19. Student ID 2. Siapa sih namanya? Namanya Oding. Ya, bisa dilihat Oding. Kemudian umurnya 29 tahun. Nah, ini contoh data yang semi terstruktur. Jadi ada data di situ kan, ada ID-nya, name-nya, age-nya atau umurnya, dan degree-nya gitu ya. Nah, itu tadi volume, variety yang terbagi dua, ada yang terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu velocity. Velocity itu apa? Bagaimana kalian mengenerate data itu dengan cepat. Jadi gimana proses kalian mengakses data, memproses data. Dalam platform kalau kita cerita big data gitu ya, mau kalian pakai nanti, kan di akhir nanti saya akan minta ya di pertemuan akhir, saya akan minta kalian untuk presentasi pengolahan data yang besar gitu ya. Apakah kalian mau pakai tabel AU, mau pakai Power BI, mau pakai Excel, everything itu bebas. Tapi yang penting kalian bisa menggunakan analytics software. Umumnya biasanya orang pakai Power BI, tabel AU, dan Looker. Ya, itu Looker itu software yang gratis punyanya Google. Kalian bisa pakai. Nanti kita akan belajar bagaimana cara buatnya. Sebenarnya sudah ada video tutorial juga sudah saya taruh di dalam Classroom. Kalian bisa nonton juga di situ. Contoh misalkan ketika saya mencari di Google ya, saya ketik salah satu kata kunci di Google misalkan eh, toko paling terdekat, diketik di Google. Jadi ketika Google mencari lalu memunculkan toko-toko yang paling dekat dari posisi kita, itu kan dia memfilter tuh mana toko-toko yang ada dari lokasi kita. Lalu saya filter, saya urutkan berdasarkan yang paling dekat dulu dengan lokasi saya. Nah itu namanya velocity. Jadi gimana proses kecepatan generate datanya dari Google, misalkan Google Maps yang akan dimunculkan list-list lokasi, itu ditampilkan pada halamannya Google. Nah, itu velocity. Kalian bisa nggak cepat mengolah datanya? Bukan kalian ya, alat yang kalian gunakan. Jadi ada tiga challenge ketika big data, volume, variety, velocity. Ya, jadi volume seberapa besar datanya, variety bagaimana mengambil variasi datanya, velocity itu bagaimana kecepatan datanya. Nah, ini eh, kita ngebahas perbedaan antara big data dengan small data. Kita bahas satu-satu. Misalkan dari fitur variasi ya. Jadi small data. Small data itu umumnya terstruktur dan seragam. Kalau big data yang mau diolah umumnya itu tidak terstruktur. Jadi familiar kita nanti lihat, "Ih, ada kolomnya ini tidak sesuai, Ih, ada kolomnya ini tidak sama, Ki." Ya, fungsinya kalian itu cleaning di situ. Gitu ya. Proses cleaning dan lain itu juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada fakta di small data itu kualitas datanya itu tinggi ya, bisa diandalkan. Gitu. Sedangkan big data itu lebih tinggi lagi karena dia sangat bervariasi. Nah, teknologi yang kita pakai kalau small data itu tradisional. Kalian bisa pakai SQL misalkan, bisa pakai Excel misalkan dan lain-lain. Tapi kalau ngolah data itu harus sudah pakai teknologi yang modern. Sedangkan untuk volume data umumnya kalau small data itu masih ratusan giga, di 100 giga, 200 giga itu masih kecil. Tapi kalau sudah nyentuh terabyte, nah itu big data.
pasti gitu ya. Karena kalian mengolah data yang cukup besar dari sisi volume tadi yang perlu gitu. Misal basis data, kalau kita cerita small data itu SQL, big data itu kita bercerita no SQL. Jadi bukan berbentuk relasi lagi. Bisa jadi objek dan lain-lain. Sedangkan bahasa pemrograman yang bisa terpakai umumnya apapun pemrograman yang jelas basis datanya itu pakai SQL. Sedangkan big data itu kita pakainya Python, Java, bahasa R, dan yang lain. Nah, small data posisi job pekerjaannya kalau misalkan kalian ada lowongan dibuka, biasanya akan nyari ini. Small data itu data analis, database administrator, data engineer itu masuk di small data. Sedangkan di big data ada data scientist. Kalian ingat-ingat ya, ada pekerjaan ini. Data scientist, data analis, database administrator, data engineer. Berarti itu kalian ngolah big data. Jadi perhatikan nanti lowongan pekerjaan kalau buka. Nah, data analis, oh ada dua. Bisa small data, bisa big data. Kalau dia sebutnya data scientist, nah itu sudah pasti big data. Nah, big data dalam big science itu punya hal serupa ya, tetapi tidak sama. Kalau kita cerita big data dalam science itu hal paling dasar. Kenapa? Karena urutan dari big data itu ada 6 step. Jadi pertama kalian mesti identifikasi masalah ini. Kedua, tarik datanya. Ketiga, bagaimana kalian preparing datanya. Gitu ya. Kita taruh data warehouse dan seterusnya. Warehouse itu sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Terus menganalisa datanya, ada nggak data yang tidak sesuai, ada yang perlu di-cleaning nggak. Setelah itu kita report insight-nya, lalu dapat perform practical action-nya. Di urutan di atas itu, 1, 2, 3, itu langkah-langkah ditangani sama big data. Sedangkan langkah analyze, generate, dan perform itu data science. Tapi umumnya kita itu full stack, jadi ngerjainnya ada 6 step ini tetap sama. Nah, ibaratnya kalau saya ambil dalam sektor pendidikan ya, sederhananya kayak gini, learning management system. Kalian pakai classroomnya Karisma, itu kan sudah di dalam ada sektor pendidikan yang masuk. Kalian ngumpulin tugas di dalam classroom, itu kan otomatis juga ada proses pengolahan data atau penilaian data di situ. Nah, umumnya biasa dipakai sama sektor pendidikan juga buat dapat insight. Ini mahasiswanya rajin tidak kerja tugasnya, malas tidak kerja tugasnya. Itu akan kami sebagai dosen itu bisa lihat juga di dalam platform gitu. Terus di industri kesehatan, jadi kita bisa kurangin biaya perawatan karena diagnosis yang tidak perlu itu bisa diminimalisir. Kita bisa juga prediksi wabah pandemi, kita bisa hindari penyakit yang dicegah, pasien itu bisa diberikan obat itu berbasis data dan diresepkan juga di ranah itu, misalkan. Atau dalam media hiburan, kalian buka Netflix, kalian buka View dan yang lain. Kita bisa tahu prediksi minat audiens, penjadwalan streaming kayak YouTube, TikTok dan seterusnya. Kita dapat insight wawasan dan penagilitan gimana iklan itu bisa lebih efektif. Nah, itu contoh media hiburan. Makanya ketika kalian nonton sebuah podcast tadi, maka podcast itu yang akan disarankan lagi ke kalian. Nah, ini perjalanan dari big data ya, adik-adik. Jadi sebenarnya kalau kita cerita data set big data itu sudah dimulai kurang lebih tahun 1901. Jadi orang mulai dulu start dari mengumpulkan data, gitu. Masuk di 1940, data elektronik pertama kali itu muncul lalu memungkinkan untuk disimpan dan diolah, gitu ya. Itu perkembangan dari komputer. Terus ada dari O'Reilly Media, kita bisa sebut Roger 19. Jadi dia bikin satu istilah. Jadi kalau nanya istilah big data itu kapan ya? Itu dari O'Reilly Media tahun 2005 gitu ya. Kemudian dalam beberapa tahun sampai tahun ini 2005 ke atas sudah ada cloud computing. Makanya kalau kemarin kita belajar cloud computing itu nyentuh juga di dalam ada tentang big data. Ada AI yang hari ini kalian pakai, ada machine learning yang kalian gunakan hari ini. Itu semua hasil dari big data. Gitu ya. Ini hasil big data yang udah diolah di sana. Sampai di sini kalian ada pertanyaan nggak terkait dengan mata kuliah kita? Sebelum saya jelaskan hadiahnya ya. Anyone ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya jelaskan untuk hadiahnya ya. Jadi hadiahnya itu ini semuanya. Jadi saya bikin komik ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Ini komik semua ya. Kalian baca. Nah, setelah kalian baca komik ini, contoh komik pertama, suatu hari kalian solo trip, nah, jalan-jalan ke Geopark.
Sukabumi, Jawa Barat. Kalian menempuh waktu selama 5 jam dari Bandung menuju Sukabumi. Kalian berangkatnya itu dari pukul 04.00 WIB sampai di Sukabumi itu 09.00 WIB. Nah, yang kalian jelaskan di sini gitu ya, nah, setelah baca, kalian pilah, gitu ya. Kalian pilah, kategorikan gitu ya, ke dalam kolom. Saya sudah bikin format kolomnya seperti ini. Jadi ada namanya kuantitatif, kualitatif, data numerik, data kategorikal. Dari statement yang tadi di komik pertama, kira-kira dia masuk di mana? Apakah masuk data kuantitatif? Apakah masuk data kualitatif? Apakah masuk numerik? Tapi numeriknya masuk kemana nih? Kontinu atau discrete? Atau data dia masuk kategorikal nih? Masuknya nominal atau ordinal? Kalau yang masih bingung kualitatif dan kuantitatif, silakan tonton video pertemuan sebelumnya. Dan silakan baca materi yang ada di sebelumnya, karena itu sudah saya paparkan juga. Jadi baca dulu komiknya tadi ya, komik 1, komik 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu kalian copy kalimatnya, masukkan ke bagian mana. Contoh jawabannya kayak gini, solo trip. Nah, solo trip itu kan sendiri ya. Solo trip itu masuk sebagai data kuantitatif, karena solo. Ya, bukan solo dalam artian wilayah, tapi person. Dia masuk data kuantitatif, tapi masuk dalam kategori discrete, numerik, gitu, solo trip. Terus tadi ada kalimat jadwal keberangkatan dari jam 4 sampai jam 9, gitu ya. Terus ada data kualitatifnya, pemandangannya bagus, hanya cuacanya terik, gitu ya. Jadwal keberangkatan itu kan jelas, clear. Dia masuk di mana? Data numerik. Tapi masuk ke mana? Kontinu, karena ada kelanjutan dari jam 4 sampai jam 9. Itu jalan. Sedangkan kategorikal nominal, pemandangannya bagus, hanya saja cuacanya terik. Oke, itu masuk sebagai nominal. Gitu ya. Karena dia em, modelnya adalah kualitatif, ya, kualitatif dan tidak terukur, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contoh potongan jawabannya. Kalian kopas statement kalimat yang ada di komik tadi, gitu ya. Komik yang ini 1 sampai 8 kalimat mana yang masuk di kategori ini, seperti itu. Sampai di sini kalian ada mau ditanyakan nggak? Anyone? Aman Pak, aman Pak. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk sesi kita ini. Silakan absen dan tolong dikerjakan bisnis intelligence analysis untuk hadiahnya. Kerjakan aja langsung ke Word ya. Jadi bikin kolomnya, terus kopas jawaban-jawaban yang masuk, kumpulkan ke dalam Drive, lalu masukkan linknya ke dalam Classroom. Tolong jangan di privat ya, bikin publik. Nah, ini juga perlu kalian ingat, minggu depan kita akan kuis. Jadi pengalaman ya, kalau kita kuis, saya cuma ngirim satu link untuk kalian kerjakan secara online dan hasilnya nanti akan kelihatan. Itu insya Allah kita akan lakukan di minggu depan. Jadi tidak ada tatap muka, modelnya kalian mengerjakan kuis di CAT. Seperti itu. Oke, semua kalau saya rasa kalau sudah nggak ada pertanyaan, sesi ini saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.